makanan-makanan juga kalau bisa memilih makanan yang rendah indeks glikemiknya. Jadi kayak karbohidrat yang simple seperti mie, bubur, nasi putih itu menjadi karbohidrat yang lebih kompleks seperti misalnya nasi merah gitu. Jadi memang kalau kita lihat dari datanya sendiri, angka pengidap penyakit diabetes juga dan juga angka kematian karena diabetes itu sangat tinggi, Pak. Jadi terakhir itu saya lihat dari data di Indonesia terakhir tahun 2018, penyakit diabetes di Indonesia itu merupakan peringkat tertujuh tertinggi di dunia. Nah, mengapa seperti ini? Kemungkinan karena memang gejalanya diabetes itu sendiri tidak spesifik. Jadi gejala klasiknya seperti orang itu jadi sering lapar, terus sering haus, dan juga sering kencing. Sehingga orang kadang terpikir, ini mungkin biasa aja kali ya, bukan sesuatu yang serius, sehingga dia tidak memeriksakannya. Nah, setelah mungkin itu dibiarkan sekian lama, akhirnya ada suatu gangguan yang lebih spesifik gitu atau terkena komplikasi, maka orang ini baru akan periksa ke dokter. Dan pada saat itu kemungkinan memang sudah stadium yang lebih berat atau memerlukan pengobatan. Kalau dulu sih mungkin orang kayak, oh udah sudah usia baru sekarang cek, harus lebih sering cek. Namun sekarang dari data itu bahkan di bawah 35 pun sudah ada yang mulai terkena adanya gejala diabetes gitu Pak. Jadi sebenarnya tidak ada maksudnya batas umur segini harus cek. Kalau bisa sih sesering mungkin misalnya bisa melakukan lakukan pemeriksaan gula sekalian juga dengan medical check up gitu. Biasanya sih mungkin di atas usia 30-an mungkin sudah dianjurkan untuk periksa setiap tahunnya gitu Pak. Supaya bisa lebih deteksi dini segala kemungkinan penyakit yang ada. Lebih ke penyumbatan mungkin Pak, ya, untuk kayak stroke. Jadi kalau misalnya pada pasien diabetes ini sangat harus diperhatikan misal obat-obatan dan juga makanan yang dia konsumsi. Kalau misalnya obatnya terlalu tinggi, juga makannya kurang, dia akan menyebabkan langsung gula darahnya drop gitu Pak. Kalau misalnya untuk dia obatnya segini lalu dia makan gula tinggi, dia akan menyebabkan gulanya tinggi. Nah, kalau untuk masalah stroke itu dia bisa menyebabkan adanya sumbatan gitu Pak yang karena adanya karena juga ada efek pada pembuluh darahnya sehingga menyebabkan untuk kayak namanya aterosklerosis atau kayak sumbatan itu lebih gampang terjadi pada pasien-pasien diabetes. Jadi untuk pencegahannya pertama adalah dari pola hidupnya. Jadi pola hidup itu termasuk dari pola diet, dari makan makanan yang mengurangi makan makanan manis, sering minum air putih, lalu juga untuk aktivitas fisik, jadi harus lebih sering olahraga, itu dengan tujuan supaya menjaga berat badan yang ideal gitu Pak. Nah kalau misalnya untuk makanan-makanan juga kalau bisa memilih makanan yang rendah indeks glikemiknya, jadi kayak karbohidrat yang simple seperti mie, bubur, nasi putih itu menjadi karbohidrat yang lebih kompleks seperti misalnya nasi merah gitu. Nah, selain itu juga untuk mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, misalnya merokok atau minum alkohol, itu dia bisa menjadi salah satu faktor resiko untuk meningkatkan resiko terjadinya diabetes.